Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, langsung aja buat Nadindra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberi kesempatan untuk menjalani sebagian aktivitas dari kita, yaitu mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satupun. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Baik, di sini saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Nadindra Almira dari kelas 8B. Di sini aku bakal bawain kultum singkat. Nah, puasa adalah ibadah yang harus kita lakukan. Selain dari itu, puasa juga bisa dijadiin sama kita jadi kesempatan buat ngerefleksiin diri, mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tema yang bakal aku sampaikan di kultum kali ini adalah transformasi menuju pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan. Udah ditulis ya. Transformasi menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan. Nah, di sini aku bakal tunjukin poin-poinnya. Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di bulan puasa kali ini kita tuh bisa ningkatin ibadah kayak sholat tarawih, sholat sunat-sunat lainnya, terus memperbanyak interaksi sama Al-Quran. Terus yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Di kesempatan kali ini juga kita bisa meningkatkan kesadaran diri kita tentang perilaku-perilaku yang udah kita lakuin sebelum-sebelumnya dan menguatkan takwa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang ketiga, meningkatkan kebajikan. Di bulan puasa ini kita bisa membangun semangat sosial dan semangat beramal. Contohnya kayak bersedekah, bagi-bagi takjil, membantu orang-orang yang kurang mampu. Selanjutnya, tadi kan udah dijelasin tentang poin-poinnya. Sekarang aku bakal jelasin tentang tantangan-tantangannya. Karena di setiap kemudahan pasti ada kesusahannya. Tantangan yang pertama, mengatasi versi lama diri. Kadang kita tuh suka, kalau mau berubah tuh suka dihadapkan dengan perilaku-perilaku kita yang dulu, kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu. Nah, kalau misalnya kita nggak mau berubah, kita masih pengen diam di satu situasi aja, kita tuh bisa termasuk orang-orang yang merugi sesuai dengan Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 104 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbakum bil ahsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, maukah kalian kuberitahu tentang orang-orang yang paling merugi dalam perbuatannya? Mereka ialah orang-orang yang berbuat sia-sia di dalam kehidupan di dunianya, sementara mereka mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan sebaik-baiknya.
Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 104. Nah, semoga kita semua bisa terhindar dari golongan orang-orang yang merugi itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut ke tantangan yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau kita mau transformasi ke yang jadi lebih baik juga, kita harus memperbaiki hubungan. Kayak memperbaiki hubungan tuh misalnya kita minta maaf ke orang-orang yang udah pernah kita sakitin, ke orang-orang yang pernah udah kita omongin, pernah kita julitin. Di sisi lain juga kita harus saling memaafkan, kita harus memaafkan orang-orang yang pernah udah nyakitin kita. Dan kita juga harus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk poin yang terakhir di tantangan ini yaitu konsistensi. Kalau konsistensi berarti kita harus istiqomah. Nah, kalau misalnya konsistensi itu menurut kita pasti sulit kan kalau misalnya harus konsistensi untuk melakukan hal yang baik. Terkadang kita juga suka dihadapkan dengan godaan-godaan dunia, tapi kita harus konsistensi dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang baik dan meninggalkan larangan-larangan. Dan kita juga harus bersungguh-sungguh karena ada sebuah kutipan Islam yaitu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih buat semuanya yang udah ngedengerin dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.